wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya semua? Alhamdulillah ya, pada baik. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, udah ya, udah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ke materi, sebelumnya mau diabsen dulu nih. Apakah di sini semua ada pada hadir atau teman-temannya ada yang alfa atau ada yang sakit atau gimana? Gak ada, Bu. Oke, gak ada berarti lengkap ya. Nah, kalau lengkap, sebelumnya Ibu memperkenalkan sekarang itu kita mau belajar apa sih? Nah, kita itu mau belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini tentunya harusnya kalian itu tidak terlalu asing. Waktu SMP kalian itu sudah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kalian itu sudah SMA, maka variabelnya pun bertambah menjadi 3. Yang tadinya 2 variabel menjadi 3 variabel. Nah, kalian untuk kesini itu sebenarnya pendalaman dari yang 2 variabel itu. Jadi konsep-konsep pada sistem persamaan linear 2 variabel itu kalian harus diingat, pengoperasiannya seperti apa, untuk mendapatkan nilai himpunannya itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk itu, coba sekarang karena semuanya hadir, kita membagi menjadi 6 kelompok. Nah, mungkin ada yang berbeda ya, ada yang berlima, ada yang berempat. Nah, nggak apa-apa, minimal itu 4 orang ya. Dibagi dulu, lalu kalau udah dibagi, nanti coba dilihat pada LKPD yang kalian pegang, yang telah Ibu berikan. Nah, itu coba diamati bagaimana kalian diskusikan terlebih dahulu. Di kira-kira apa sih maksud dari sistem persamaan linear 3 variabel itu? Coba diamati dari yang di LKPD tersebut. Ya. Nah, tadi kan kalian sudah mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD, sudah diamati, dan tadi pun sudah ada yang berani untuk menjelaskan apa sih yang kalian dapatkan dari hasil mengamati permasalahan dalam LKPD tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi pun sudah benar dari kalian semua, dari hasil diskusi udah ada yang benar gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, karena mungkin masih ada yang belum mengerti, maka akan coba diperjelas ya. Nah, permasalahan dalam LKPD tersebut tadi itu kan mengenai ada sebuah di suatu desa kan, yang mayoritasnya itu mayoritas pekerjanya itu petani. Nah, di situ tersedia sebuah sawah gitu, sawah yang berhektar-hektar gitu kan ya. Nah, lalu kemudian ingin ditanam padi, dan padi tersebut agar subur dikasihlah pupuk. Nah, ada berbagai jenis pupuk, ada urea, ada SS, sama ada TSP. Nah, si nama jenis pupuknya itu. Terus apa sih namanya? Jadi ingin mengetahui gitu seberapa banyak urea yang jenis pupuk, setiap jenis pupuk itu harus disebarkan itu dalam sawah itu seberapa banyak gitu kan. Nah, kita baca lebih lanjut lagi kan, berarti kita tulis dulu ya, tadi ada urea, SS, dan STP. Nah, gitu kan. Tadi tuh ada harga setiap per karung dari setiap pupuknya itu. Kalau urea kan tadi katanya itu 75.000. Lalu SS itu 120.000. Dan STP itu 15.000 katanya ya kan. Nah,
dari sini kita untuk mencari apa sih nanti bagaimana gitu, seberapa banyak setiap pupuknya itu yang disebar pada tanaman padi itu. Nah, berarti di sini mana sih yang harus menjadi variabel itu gitu. Nah, karena yang dicarinya itu setiap pupuknya itu berapa gitu, setiap jenis pupuknya itu yang akan sebenarnya itu berapa, maka jenis-jenis pupuk inilah yang akan menjadi variabel-variabel ini. Di sini ada 3, maka menjadi 3 variabel. Kita misalkan urea itu sama dengan X, SS itu sama dengan Y, dan STP itu sama dengan Z. Nah, lalu kita baca lebih lanjut lagi, kan tadi ada keterangan bahwa pemakaian urea itu 2 kali lebih banyak daripada penggunaan pupuk SS gitu. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke sini. Berarti karena udah pemisalan, kita langsung masukkan gitu. Berarti 2 kali 2 kali Y ya kan, urea itu lebih banyak 2 kali dibandingkan Y. Berarti 2Y sama dengan X kan gitu. Nah, lalu tadi tuh ada budget untuk pupuknya itu, tadi tuh budgetnya itu sekitar yang dikeluarkan dari yang pemilik sawah itu yaitu 4.020.000. Nah, dari sini udah ada pemisalannya. Nah, bagaimana kita membentuk sistem persamaan linearnya itu? Berarti kita menghubungkan dari ini udah masuk linear ya, sistem bukan sistem, ini masuk persamaan. Nah, lalu ada lagi yang harus dibentuk persamaan, yaitu dari ini kan harga ini tuh total dari pembelian semua pupuk gitu, semua pupuk yang untuk berapa hektar sawah tersebut gitu. Berarti ini kita bisa dari harganya itu, berarti kita misalkan ini dalam bentuk ribuan, jadi kita bisa coret bisa kita misalkan 75.000 itu menjadi 75 agar kita perhitungannya lebih sederhana gitu. Jadi ini 75x ditambah 120y ditambah 15z sama dengan, ini pun karena tadi kita ini ribuannya kita sederhanakan, ini pun kita sederhanakan menjadi 4020, berarti sama dengan 4020. Nah, kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, dan satu lagi mana? Satu lagi itu yaitu dari oh iya, tadi tuh kan ada keterangan juga bahwasannya yang jumlah seluruh karungnya itu, karung dari jumlah setiap pupuk gitu, bukan setiap pupuk, dari semua pupuk itu adalah 40 karung. Nah, berarti karena ini pupuknya, kita persamaannya itu jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 40 gitu. Nah, berarti kita dapat 3 persamaan ya, 1, 2, 3. Setelah itu kita operasikan, bisa mensubstitusikan terlebih dahulu ya. Bentar, ini dihapus dulu saja ya. Nah, berarti kita tulis ulang dulu ya, agar nanti bisa di pedoman gitu. 75x tambah 120 y ditambah 15 z sama dengan 4020. Lalu x tambah y tambah z sama dengan 40, dan ada 2y sama dengan x. Nah, pertama-tama kita dari yang paling kecil dulu ya. Ini bisa kita substitusikan ke sini. Berarti ini x itu kan sama dengan 2y, maka kita ganti x itu sama dengan 2y. Berarti 2y tambah y tambah z sama dengan 40, menjadi
3Y tambah Z sama dengan 40. Nah, begitupun yang ini ya. Berarti 75 dikali 2Y tambah 120Y tambah 15Z sama dengan 4020. Nah, ini menjadi 150Y tambah 120Y tambah 152. Z sama dengan 15 ya, 15Z 4020. Nah, ini kan berarti ini dijumlahkan jadi 270Y tambah 15Z sama dengan 4020. Kita mendapatkan persamaan yang baru, yaitu ini ya. Ini persamaan baru pertama dan ini persamaan baru kedua. Nah, dari yang tadinya 3 variabel kita bisa mendapatkan jadi 2 variabel gitu persamaannya itu. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi ya. Kita tulis ke sini, lanjut di sini. 3Y tambah Z sama dengan 40. 270Y tambah 15. Nah, ini kan belum ada konstanta yang sama ya. Kita mencoba untuk mengeliminasi salah satunya. Nah, ternyata tadi tuh pada saat harga pupuk itu salah satunya ada kesalahan sedikit ya. Bukan sedikit sih, lumayan besar ya, nambah 0,1 gitu ya. Tadinya harusnya itu tadi saya sebutkan 15.000 ya, ternyata salah, harusnya 150.000. Maka persamaannya pun kita berubah jadi 150Z ya bentuknya itu. Nah, berarti kesininya pun ininya di sini masih seperti tadi ya, hanya berubah menjadi 150Z, mendapatkannya pun seperti ini. Nah, ketika dioperasikan ke sini tadi kita kan mencoba untuk menghilangkan Z ya, karena tadi itu yang yang kecil itu, yang perkaliannya lebih kecil itu kan Z, sedangkan sekarang ternyata kalau untuk Z itu ini harus 150 dikali 150 dikali 150 gitu. Nah, terlalu besar, maka kita akan mencoba mengeliminasi Y saja. Yang 3 ke 270 itu kan berarti dikali 90 ya. Nah, yang ini dikali 1. Kita dapatkan ketika dikali 90 itu menjadi seperti ini ya. Ini dieliminasi, kalian bisa ngerti sendiri kan. Nah, sehingga didapatkan hasilnya itu Z itu sama dengan 7. Nah, karena kita sudah mendapatkan Z itu sama dengan 7, maka kita bisa mencari himpunan penyelesaian dari nilai-nilai X dan Y. Nah, kita mensubstitusikan kepada persamaan yang pertama sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya itu Y sama dengan 11. Nah, dari sini dari Y sama dengan 11 kita bisa mensubstitusikan kembali nilai Y itu kepada persamaan 2Y sama dengan X. Nah, karena 2Y sama dengan X, maka nilai X-nya itu sama dengan 22. Sehingga hasil himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu dari permasalahan ini yaitu X sama dengan 22, Y sama dengan 11, dan Z sama dengan 7. Nah, ini. Nah, maksudnya itu kalau kita jabarkan dalam persoalan yang tadi, yang 22, 11, dan 7 itu maksudnya apa? Itu kan tadi yang ditanyakan itu permasalahannya untuk berapa banyak gitu pupuk, setiap pupuk, jenis pupuk ini disebarkan pada sawah itu. Karena tadi jumlahnya itu dalam karung, 40 karung, maka ini pun maksudnya 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung STP gitu. Nah, kita kan tadi sudah membahas permasalahan. Nah, ternyata permasalahan itu kan itu sangat erat kaitannya pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi betapa bergunanya kita mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel ini. Nah, mungkin sampai sini dulu ya kita membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nanti kita lanjutkan kepada konsep yang bisa ditarik kesimpulan dari semua ini gitu ya. Itu dulu mungkin
ada sedikit, kalian bisa latihan nanti ya. Ada soalnya. Sistem ini ada sebuah sistem persamaan ya. Kalian coba untuk mencari himpunan penyelesaian dari ini ya. Coba dulu ya, nanti kita kerjakan, maka kita nanti akan menarik kesimpulannya itu. Nah, mungkin pada kali ini cukup sekian ya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.